Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Bulanila bersama kelompok saya yaitu Novaldi Pavian Arki dan juga Rizky Noval. Di sini saya akan menjelaskan implementasi data yang membuat database yang bernama mahasiswa. Jadi pertama-tama kita mengimpor modul SQLite terlebih dahulu yang berguna untuk berinteraksi dengan database SQLite di dalam Python. Kemudian di sini kita membuat koneksi ke database yang di sini bernamanya mahasiswa. Nah, di sini kita bakal cari apakah database tersebut, program bakal mencari apakah database tersebut sudah ada atau belum. Jika database tersebut belum ada, maka program akan membuat database yang bernama mahasiswa. Akan tetapi jika database bernama mahasiswa sudah ada, maka program hanya akan menambahkan data yang dimasukkan ke dalam program. Nah, kemudian di sini saya membuat tabel yang bernama siswa untuk dimasukkan ke dalam database mahasiswa. Selanjutnya di sini perintah ini berguna untuk mengeksekusi perintah SQL untuk membuat tabel yang bernama siswa. Nah, kemudian connection commit ini berguna untuk menyimpan setiap perubahan yang dibuat pada database, seperti membuat tabel. Nah, di sini jika program berhasil membuat tabel pada database mahasiswa, maka program akan mencetak pesan bahwa tabel siswa berhasil dibuat. Kemudian setelah berhasil membuat tabel yang bernama siswa, kita bisa memasukkan data yang berisikan ID, nama, umur, dan juga jurusan siswa tersebut. Nah, di sini saya mencoba untuk memasukkan datanya, ID-nya di sini, dan namanya ini, umurnya, dan juga jurusannya. Setelah menginputkan data seperti ini, kemudian bagian ini akan mengeksekusi perintah SQL untuk memasukkan beberapa baris data sekaligus menggunakan data yang telah disiapkan. Setelah itu, connection commit akan sama seperti tadi, yaitu menyimpan setiap perubahan yang dilakukan pada database. Setelah data yang kita inputkan ke dalam tabel berhasil, maka program akan mencetak pesan bahwa data berhasil dimasukkan. Setelah data berhasil dimasukkan ke dalam tabel siswa, maka program akan langsung menutup koneksi dengan perintah connection close. Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya yang sudah disinggung sebelumnya, yaitu tentang insert. Kode di sini menggunakan perintah insert untuk menambahkan data ke tabel siswa dalam database SQLite bernama mahasiswa.db. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu connection sama dengan SQLite 3.connection dalam kurung mahasiswa DB. Fungsinya di sini adalah untuk mengkoneksi ke database mahasiswa dibuka menggunakan modul SQLite 3. Selanjutnya ada perintah kursor connection kursor, yaitu di sini digunakan untuk objek kursor dibuat untuk mengakses perintah SQL. Selanjutnya ada insert garis bawah data garis bawah query. Perintah ini disiapkan untuk memasukkan data dari tabel siswa, dan tanda tanya ini digunakan sebagai placeholder untuk nilai yang akan dimasukkan. Selanjutnya ada data. Di sini digunakan
data yang akan di sini adalah data yang akan dimasukkan ke dalam tabel siswa disiapkan untuk dalam bentuk list of tuples. Selanjutnya ada kursor X summary. Perintah X summary dari objek kursor digunakan untuk mengakses query insert dengan semua data yang telah disiapkan. Perintah ini akan dimasukkan ke setiap tuple dalam list data ke tabel siswa. Connection commit digunakan untuk menyimpan perubahan pada database. Connection close yaitu menutup operasi setelah selesai. Dan terakhir ada print data insert successful, yaitu pesan sukses ditampilkan setelah data dimasukkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi singkat tentang insert. Perintah insert dalam SQL digunakan untuk menambahkan baris ke dalam tabel. Nah, perintah insert juga adalah bagian penting dalam operasi manipulasi di database, memungkinkan penambahan data baru ke dalam tabel telah dibuat dalam kode yang disediakan. Insert digunakan dalam kombinasi dengan Python dan modul SQLite 3 untuk dimasukkan beberapa baris data ke tabel siswa dalam database SQL. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan. Di sini akan menampilkan data yang telah dimasukkan atau diinputkan oleh teman saya ke dalam database yang telah dibuat tadi ke dalam sebuah table. Jadi di sini saya akan menampilkan sebuah data yang sudah diinputkan oleh teman saya sebelumnya. Karena setiap program yang dibuat tadi memiliki sebuah selalu ketika selesai langsung ditutup ke database-nya, koneksi ke database-nya ditutup dengan perintah kode baris 19 ini. Jadi di sini saya akan membuat sebuah data lagi yang mana di sini kita akan mengkoneksikan kembali ke dalam database-nya. Baik, saya jelaskan dari awal dari baris pertama. Di sini di baris pertama kita akan mengimport modul yang itu bernama SQLite yang sudah dijelaskan oleh teman saya di awal. Nah, yang kedua di sini kita akan membuat koneksi kembali ke dalam baris ketiga ini digunakan untuk mengkoneksikan kembali ke dalam database, yaitu database yang bernama mahasiswa.db. Baris kelima ini kursor connection titik kursor ini digunakan untuk membuat sebuah objek yang mana kursor ini digunakan untuk mengeksekusi perintah dari query SQL. Jadi di baris ke-7 dan 8 ini, jadi di sini baris ke-8, jadi di sini untuk memilih select bintang dari tabel siswa. Nah, maksud dari bintang ini adalah semuanya. Semua isi, kita memilih semua isi dari tabel siswa. Lalu di baris ke-11 ini, baris ini mengeksekusi perintah SQL untuk memilih semua data dari tabel siswa ini. Jadi baris ini berisi semua, jadi digunakan untuk mengeksekusi perintah ini, karena perintah ini di dalam variabel select all query. Jadi dia mengeksekusi variabel select all query. Jadi di baris ke-13, jadi baris ke-13 ini digunakan untuk metode fetch all. Di sini digunakan untuk mengembalikan return. Jadi mengembalikan semua baris sebagai daftar tuple.
Jadi membuat barisnya menjadi tuple. Nah, di baris ke-15 sampai baris 17 ini akan mencetak semua data. Di sini loop for digunakan untuk mengintegrasi setiap baris dalam all result dan mencetaknya. Jadi setiap all result ini adalah yang itu tadi dalam tuple. Nah, selanjutnya di baris ke-19 ini connection to the close yang tadi saya di awal di sini akan menutup koneksi ke dalam database mahasiswa DB. Kita run. Nah, ini dia. Jadi isi dari seluruh tabel siswa di database mahasiswa itu berisi ini. 1 ada 6 memiliki daftar 6 isi. Nah, selanjutnya kita buat sama lagi. Jika yang tadi itu yang select yang barusan saya jelaskan tadi itu adalah untuk memilih semua data, jika ini yang file baru ini yang saya buka baru ini adalah digunakan untuk memilih sesuai dengan parameter. Kita dapat memilih data sesuai sebuah spesifikasi yang kita inginkan. Data apa yang akan kita tampilkan. Nah, sama seperti di sebelumnya, kita akan mengkoneksikan ulang ke dalam database mahasiswa. Lalu kursor connection ini digunakan untuk mengeksekusi semua query yang ada di mengeksekusi semua sintak query. Lalu, nah, di perbedaannya adalah dari yang tadi, jika tadi adalah perintah SQL-nya adalah select, perintah SQL-nya untuk memilih seluruh data adalah select bintang, yang artinya aja seluruh data dari tabel siswa. Nah, jadi kita kalau ini kita memilih seluruh datanya. Nah, kalau ini kita menggunakan lebih spesifik. Kita memilih sebuah tabel yang mana dari kita memilih nama di dalam tabel siswa yang mana umur lebih dari sama dengan tanda tanya. Nah, tanda tanya di sini adalah nanti akan diisi oleh nilai parameter yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kursor execute ini digunakan untuk tadi mengeksekusi semua perintah SQL. Nah, tapi di sini dia akan mengeksekusi perintah SQL yang memilih yang untuk memilih nama dari tabel mahasiswa yang berusianya 18 tahun. Nah, kegunaannya ini adalah diisi oleh parameter ini, yaitu parameter 18 tahun. Lalu baris ini adalah di baris variable result ini dia akan return atau mengembalikan satu baris sebagai tuple. Nah, di baris 15 sampai baris 19 itu digunakan untuk mencetak hasilnya. Di sini jika hasil sama dengan jika ada akan mencetak nama
mahasiswa. Jika ada, dia akan mencetak tabel mahasiswa. Jika resolute sama dengan nggak ada, maka program ini akan mencetak bahwa tidak ada siswa yang dengan usia 18 tahun. Lalu tabel ini lalu di baris 21 dia akan memutus koneksi ke dalam database. Baik, kita coba tes. Nah, jadi di kode ini bisa dilihat bahwa mahasiswa yang memiliki umur 18 tahun hanya ada Amanda. Oh salah, bukan aturan sama dengan, bukan lebih dari. Di sini kan kita akan mencetak angka yang 18, maaf. Jadi dia di sini di mana angka sama dengan 18, bukan lebih dari sama dengan, maaf, ada kesalahan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.